ada 3 calon pengganti Gus Yahya yang paling tepat menurut saya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau ingin ketua Tanfit yang memiliki bargaining power dan bargaining relation, ya Caimin, Muhaimin Iskandar, Mas. Tapi kalau ingin ketua Tanfit yang betul-betul jernih dalam konteks gerakan pesantren, etnik nasionalisme yang berbasis pada kearifan lokal, justru tokoh yang menurut saya bagian dari Satrio Paningit, Mas, yaitu Kiai Haji Imaduddin Otsman. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman secara organisasi dan terzalimi dalam tanda kutip, ya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan siapapun tanfitnya, Rois Suriah yang paling tepat hanya satu di mata saya, Mas, yaitu Abuya Said Akil Siraj, Mas. Nah, Abuya Kiai Haji Said Akil Siraj. Itu, Mas. Terima kasih, Mas. Saudara sekalian, ada video yang sangat menggemparkan kita. Pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan siapa sebenarnya pengganti yang paling efektif terkait dengan polemik Gus Yahya, saudara sekalian, yang akhir-akhir ini beredar dipecat, saudara sekalian, oleh Rois Am PBNU yang sekarang. Nah, siapa kira-kira calon yang paling layak menggantikan daripada Kiai Haji Yahya Sholil Stakuf, saudara sekalian? Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Rois Am PBNU dengan mengundang 2 wakil Rois Am dan juga direspon secara positif oleh 37 ya Suriah PBNU, ini merupakan satu forum yang sudah memiliki legitimasi untuk mengambil sebuah keputusan. Karena yang dihadapi oleh PBNU adalah suatu sikap yang dilakukan oleh Ketua Umum, yakni Bapak Kiai Haji Yahya Stakuf. Dari sekian banyak sifat terjangnya dianggap telah melakukan langkah-langkah yang tidak seirama dengan garis-garis besar kebijakan Nahdlatul Ulama. Maka dengan berdasarkan 2 hal yang paling mendasar ya. Pertama, adanya etika yang dilakukan oleh Ketua Umum ya dengan mengundang tokoh Zionis ya dalam sebuah pertemuan kaderisasi tertinggi di NU, yakni yang disebut dengan AKNNU atau Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Ini merupakan sikap yang betul-betul tidak terhormat. Seorang ketua umum tidak memiliki sense of crisis terhadap situasi yang sedang terjadi. Maka langkah-langkah dia ini sudah jelas-jelas ya melanggar kaidah-kaidah perjuangan Ahlussunnah An-Nahdliyah dan juga satu prinsip dasar dari Muqaddimah Qonun Asasi. Dan yang kedua, adanya indikasi persoalan keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap sangat membahayakan bagi keberlangsungan organisasi. Perinciannya kayak apa memang tidak di blow up, tapi saya menilai bahwa atas dasar 2 peristiwa itulah maka sikap Rois Am ini memang layak kita dukung. Karena apa? Rois Am ini mendasarkan pada sebuah ketentuan perkumpulan pada pasal 8 huruf A Peraturan Perkumpulan NU nomor 13 tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris atau pergantian antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan. Jadi ini merupakan sikap dan langkah yang sifatnya emergensi, sehingga kalau seandainya dilakukan forum yang normatif barangkali tidak akan terpenuhi. Tetapi dengan kebijakan Rois Am ya mengundang rapat 2 wakil Rois Am dan 37 Suriah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, ini merupakan forum yang sudah representatif untuk mengambil sebuah keputusan ya. Hal ini menjadi legitimit karena memang situasinya dianggap sangat darurat. Dan kalau kita lihat ya kebijakan dari risalah rapat harian Suriah pengurus besar NU yang hanya ditandatangani oleh pimpinan rapat saja, Khatib Am tidak ikut menandatanganinya, ini sudah memenuhi unsur karena tampuk pimpinan tertinggi di NU adalah Rois Am ya, Rois Am ya, bukan yang lain. Karena
Rois Am itu dipimpin oleh dipilih dalam forum AHWA yang itu merupakan forum ulama terkemuka yang dipilih dalam Muktamar NU, sehingga di tangan Rois Am lah semua kebijakan NU itu bisa dilaksanakan, utamanya ketika terjadi suasana yang sangat genting seperti yang sedang kita hadapi ini. Saya menilai kenapa situasi di PBNU dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, karena akibat dari ulah seorang ketua umum ini memiliki resonansi yang luar biasa. Dampaknya ke umat itu luar biasa. Sehingga kalau dikatakan bahwa prinsip-prinsip itu sungguh sudah berseberangan dengan kebijakan ulama dan sudah bertentangan dengan mukadimah Qur'an asasi, inilah yang menjadikan dasar mengapa apa yang saya katakan kebijakan Rois Am ini sudah memiliki legitimasi yang kuat, dan sudah ada beberapa ulama yang mensikapi itu atau yang mencermati itu, akhirnya dia juga mendukungnya agar apa yang dilakukan oleh Rois Am itu sebagai satu sikap dan bentuk penyelamatan organisasi. Oke, itu jika prosedur normal itu berlaku. Katakanlah ada tanda tangan Khatib Am, kemudian juga ada forum untuk menentukan itu. Nah, kalau itu tidak ada, katakan Khatib tidak menandatangani, hanya Rois Am saja, itu bagaimana ini dari sisi kepatutan hukum? Hukum ini melihat kondisi sine qua non ya. Dalam posisi normal memang kelengkapan administratif itu ya di jajaran kesuriahan ada Rois Am, ada Khatib Am. Dalam Tanfidiyah ada ketua umum dan sekjen, itu dalam posisi normal maka keduanya harus bertanda tangan. Tetapi dalam suasana emergensi kendali akan dipegang dan diambil alih oleh Rois Am. Maka ketika Rois Am mengambil sikap yang tidak seperti itu, bahkan termaktub dalam surat di mana tanda tangan hanya Rois saja satu pimpinan rapat, itu sudah memenuhi unsur, karena di sini ada sikap kedaruratan. Itu maksudnya. Oke, tapi klausal yang lain biasanya bahwa kalau keputusan bersama itu dihadirkan atau dihasilkan dari forum yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, ketua umum katakan bersalah. Apakah harus ada klarifikasi, tabayun, kemudian hak jawab, sehingga ini keputusan itu tidak hanya keputusan parsial dari katakan Suriah atau Rois Am. Bagaimana, Mas Taufik? Jadi apa yang terjadi di tubuh PBNU ini sudah berjilid-jilid, Mas. Jadi forum kemarin itu tidak ujuk-ujuk, tapi sudah ada peristiwa yang melatar belakanginya. Sudah berkali-kali, ya. Perseteruan antara Rois Am dengan ketua umum itu sudah berkali-kali terjadi. Perbedaan paham terhadap banyak hal itu sudah berkali-kali terjadi. Bahkan teguran dari Rois Am ketika satu forum yang disebut dengan pengkaderan yang tertinggi yang menghadirkan sosok penceramah dari kaum Zionis itu Rois Am sudah menegurnya. Tetapi walaupun ketua umum juga sudah mengklarifikasi dan sudah minta maaf, tetapi ini tidak akan menghilangkan unsur kesalahan yang paling mendasar. Sehingga kebijakan kemarin itu bukan kebijakan yang ujuk-ujuk begitu, tapi sudah berproses lama. Sehingga ketika berkumpul seorang Rois Am didampingi dengan kedua wakil Rois Am dan juga di backup oleh 37 Suriah PBNU, ini merupakan forum yang sudah cukup representatif. Ya, walaupun di situ Khatib Am itu tidak ikut menandatanganinya, karena saya juga memandang bahwa Khatib Am akan berseberangan dengan Rois Am, karena kita semuanya tahu siapa itu Khatib Am, ya, itu kedekatannya dengan ketua umum sangat-sangat dekat, sehingga pasti dia akan membela ketua umum. Nah, seandainya forum ini akan berlanjut, karena klausulnya kan Gus Yahya sebagai ketua umum diminta untuk mengundurkan diri, dan kalau tidak bisa mengundurkan diri maka akan dimundurkan. Nah, ke depan pasti harus ada forum yang akan membicarakan tentang bagaimana dia harus mengundurkan ketua umum dari tamu jabatan. Memang dasarnya sudah ada ketentuan tentang perkumpulan tadi yang saya sampaikan. Nah, tetapi akan lebih memiliki legitimasi ketika diadakan sebuah forum yang secara resmi
diadakan oleh PBNU, di mana Rois Am yang akan mengundang semua jajaran Rois, dan begitu pula dari jajaran Suriah PBNU, dan mungkin akan diperluas dengan beberapa elemen tanfidiyah, dan di situ pula nanti ada hak jawab dari seorang ketua umum atas apa yang terjadi di masa-masa yang telah lalu. Kita langsung ke Kiai Ubadillah. Kiai Ubadillah, ini apalagi Ya, kalau kita mengkritisi Rois Am ini. ya, Oke, baik, jadi baik. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Salam hormat saya, Kiai Ubadillah, ya, Pak Taufik dan juga Pak Yusuf Mas, mengenai dinamika yang begitu cepat, ya, bahkan juga cukup mengagetkan warga Nahdliyin, struktural maupun kultural. Sikap yang diambil oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu sebenarnya sikap yang ingin menjaga, ya, menjaga marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, bukan marwah Nahdlatul Ulama sebagai figur atau sosok pemimpin. Dalam hal ini adalah Ketua Umum PBNU Gus Yahya Stakuf. Jadi dari rangkaian, ya, seperti yang telah dipaparkan oleh Pak Taufik tadi itu, bahwa memang kondisi yang terjadi itu menuntut adanya perubahan fundamental di tubuh PBNU. Dalam hal ini adalah perubahan struktural yang diambil oleh Kiai Miftahul Akhyar. Itu adalah perubahan yang sangat fundamental, yaitu dengan cara meminta mundur Gus Yahya Stakuf. Nah, Suriah melakukan rapat itu tidak melalui mekanisme sederhana, tapi mekanisme yang kompleks, melalui berbagai pertimbangan, kajian, sampai menghasilkan sebuah keputusan, yaitu permintaan agar Gus Yahya mundur. Nah, oleh karena itu sekarang yang dibutuhkan oleh PBNU, karena ini isu permintaan mundur ini sudah sampai ke media Barat maupun media Arab, media Timur Tengah, ya. Jadi Al Jazeera, ya, Al Arabi dan media-media lain yang berbahasa Arab itu sudah membahas masalah ini, karena alasan yang diangkat itu adalah alasan yang menyangkut kepentingan global. Dalam hal ini isu Palestina, ya, isu Zionisme ini yang sangat sensitif sebenarnya. Nah, oleh karena itu PBNU saat ini butuh perubahan baru seiring dengan, ya, permintaan Gus Yahya untuk mundur. Apa itu? Tentunya membutuhkan, ya, perbaikan citra NU sebagai organisasi terbesar di dunia, bahkan juga di akhirat, ya. Itu perbaikan citra di mata nasional maupun internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, NU membutuhkan arus baru pergerakan. Arus baru pergerakan sosial keagamaan yang sebelumnya top down di era Gus Yahya cenderung dari atas ke bawah, itu perlu perubahan menjadi bottom up. Arus baru yang menguatkan akar kultural melalui upaya-upaya struktural dengan melakukan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu adalah melakukan perubahan paling fundamental, yaitu dalam tanda kutip memberhentikan Ketua Umum PBNU. Nah, ini setidak-tidaknya dua hal yang dibutuhkan oleh NU sebagai organisasi terbesar yang sekarang sedang dalam sorotan dunia internasional. Nah, ini Pak Yusuf, sementara yang saya sampaikan, ya. Oke, kalau itu masalahnya tentang mengundang Rois dan lain sebagainya, kan bisa diklarifikasi. Kemudian ada forum yang tabayun. Nah, ini menjadi konklusi langsung disuruh mundur. Apakah ini hal wajar ini? Menurut Anda ini? Anda kan juga aktivis di PCI NU 9, ya? Pernah, ya? Oke, ya. Okay. Sebenarnya apa yang terkatakan dari keputusan Suriah itu sebenarnya tidak mewakili 100% kenyataan yang ada. Itu karena narasi yang dipublikasi oleh Suriah terkait dalam arti yang tertulis ditandatangani oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar itu sebenarnya adalah salah satu bagian dari alasan
tentunya ada alasan-alasan yang kompleks yang mungkin susah dipahami oleh outsider, oleh pembaca luar NU. Yang bisa memahami adalah insider, orang-orang yang ada di struktural elit PBNU itu sendiri. Nah, persoalan masalah tabayun, klarifikasi tentang pengundang perwakilan dari Amerika itu kan semuanya bisa dijelaskan secara geopolitik dan sebagainya. Tapi yang pada intinya sekarang banyak dari elit-elit PBNU sendiri yang sudah melek geopolitik, bisa membaca pertimbangan mana maslahat dan mana mudorot. Aku yakin kaidah fikih yang diterapkan oleh jajaran Suriah itu adalah menghindari mudorot itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Apalagi kemaslahatan yang mutawahimah, kemaslahatan yang bersifat ilusif, ilusi kemaslahatan untuk perdamaian Palestina yang ternyata pada faktanya Palestina hingga saat ini masih menjadi sasaran serangan Israel. Ya, meskipun Pak Prabowo sudah hadir di Sharm el-Sheikh di Mesir, ya, mengikuti menjadi saksi penandatanganan perdamaian gencatan senjata, tapi faktanya itu tidak memberikan dampak. Itu watak-watak dari Zionis, ya, watak-watak dari Zionis. Jadi lobby-lobby yang dilakukan Gus Yahya itu sebenarnya tidak membawakan hasil, tapi justru kontraproduktif dengan pergerakan NU yang mestinya sesuai dengan prinsip yang dibawa oleh negara, oleh pemerintah, yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dalam arti yang sejujur-jujurnya, ya, bukan dalam arti propaganda. Apalagi orang-orang yang didatangkan dari Amerika yang disebut oleh mereka sebagai pemikir, ya, pemikir politik dan sebagainya, itu tidak lepas mereka itu juga punya punya manuver-manuver sebagai gerakan spionase, gerakan think tank daripada motor-motor normalisasi Israel dengan negara-negara Islam, ya. Maka sungguh itu susah untuk dibantah, walaupun dengan cara menerjemahkan navigasi PBNU yang baru di era Gus Yahya, tetapi kenyataannya, ya, menjadikan pergerakan NU sendiri di internal itu dalam tanda kutip masih sangat miris, apalagi yang top down tadi, tidak bottom up, ya. Ini alasan kuatnya, alasan yang nampak. Yang nggak nampak tentunya sangat banyak, Pak Yusuf. Yang Suriah ingin menjaga citra organisasi. Ya. Baik, jika katakan Gus Yahya melawan, katakan punya gerakan juga. Lah, ini kok seperti apa ini kebijakan ini? Sehingga kami menolak untuk mundur, apalagi pemberhentikan. Ini implikasi menurut Anda seperti apa? Dan menurut Anda apakah Gus Yahya ini akan melawan terhadap keputusan ini atau tidak? Ya. Ya, kalau melawan sudah ada indikasi, ya. Tetapi ya ini harapan saja Gus Yahya yang mengajak kader-kader NU, terutama yang ada di struktur, untuk menjaga makom Rois Surya. Bahwa makom Rois Surya itu ya kita sebagai jajaran di bawahnya, tanfidhi harus sami'na wa ata'na. Ya, maka yang terbaik bagi Gus Yahya adalah sami'na wa ata'na, agar memberikan keteladanan bagi pengurus NU yang ada di struktur bawahnya, PWNU, PCNU dan seterusnya. Kemudian kalau tetap melawan, ya ada potensi dualisme. Karena saya sendiri di NTB ini, saya sedang di Lombok ini, ada pengurus NU juga yang mengatakan ketuanya akan bersama Gus Yahya. Tapi ini masih bersifat berita. Tentunya ini bagian daripada potensi kemunculan dualisme. Dan NU ke depan ya dikhawatirkan itu akan ada perpecahan yang sebetulnya dipandang oleh PWNU, PCNU dan bahkan ranting itu sesuatu yang tidak elok sekali. Oleh karena itu salah satu harus ada yang mengalah. Yang paling pantas untuk mengalah dalam hal ini adalah Ketua Umum Tanfidhiyah PBNU. Karena Rois Am makomnya harus dijaga sebagaimana pesan daripada Gus Yahya kepada kader-kader NU untuk menghormati makom Rois Am sebagai penentu nahkoda utama organisasi besar yang diamanahkan oleh para pendiri NU. Itu Pak Yusuf. Oke, di dalam muktamar Lampung itu kan mereka satu paket ini. Rois Am dipilih dalam muktamar, kemudian Gus Yahya juga di muktamar.
Artinya kalau diberhentikan berarti harus ada forum tertinggi, katakan MLB. Bukan forum-forum yang lain. Nah, ini kan pergantian ketua umum itu bukan pergantian pengurus, katakan ketua atau ketua bidang. Ini akan sangat urgent, sangat fundamental sekali ketika ketua umum tiba-tiba disuruh mundur di dalam forum yang kemarin dihadiri oleh beberapa surya, tetapi tidak di dalam forum yang besar, katakan MLB lah itu ya. Ini bagaimana menurut Anda? Ya, kalaupun ini mendesak sebenarnya di jajaran NU sendiri, ya selain keputusan Suriah yang disebut mengikat secara organisasi, sebenarnya MLB itu masih memungkinkan, tapi setidak-tidaknya dengan cara mekanisme yang tidak menimbulkan gejolak. Apa itu? Bagaimana peran daripada mustasyar, ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh dalam mengambil peran untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di PBNU. Mustasyar juga perlu untuk diajak berbicara bagaimana Kiai Ma'ruf Amin, Buya Muhtadi dan lain-lain ya untuk memperkuat perubahan besar yang terjadi di PBNU sebagai konsekuensi dari keputusan Rois Am. Karena ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Karena nanti kalau berlama-lama tentunya akan ada kepentingan luar, kepentingan asing yang justru akan menjadi penentu ya, dari momentum perpecahan yang terjadi di PBNU. Ya, itu Pak Yusuf. Oke. Sesuatu yang masih baik, mungkin. Saya langsung baik, saya langsung ke Kiai Ubedillah. Kiai Ubedillah, ini ada pro kontra. Satu sisi bahwa kelompoknya Gus Yahya tidak menerima ini. Saya yakin kelompoknya Gus Yahya tidak menerima dengan pernyataan atau ultimatum dari Suriah untuk mundur dalam waktu 3 hari. Kalau tidak 3 hari tidak mundur, maka akan diberhentikan. Nah, menurut Anda, apakah ini kebijakan yang bijak untuk seorang ketua umum, atau menurut Anda sebaliknya, bahwa ini adalah kebijakan yang sama sekali tidak bijak? Silakan, Kiai Ubed. Oke, terima kasih Mas Yusuf yang saya hormati, Dr. Ribut, juga senior saya, Kang Mas Taufik. Sebelum saya menyampaikan perspektif filosofis klasik dalam resolusi konflik PBNU, Mas, saya harus agak sedikit ilmiah ini, karena rumit melihat fenomena PBNU ini. Kita nggak bisa melihat PBNU dari kulit luar, Mas, karena masing-masing ada hubul jah wa sultah. Ini ada kehendak kuasa yang memang menguatkan, mendorong baik Suriah maupun Tanfidiyah. Dan memang kalau dilihat dari aspek luar, itu kita akan kesulitan. Apalagi sebenarnya di satu sisi Rais Suriah itu punya kekuatan moral sebagai Rais Suriah yang dalam sejarah NU selalu dihormati, dan dalam kondisi apapun Tanfid harus mengikuti Rais Suriah. Tetapi dari segi organisasi, secara real, pengaruh, dan saya mau terus terang saja, keterpilihan Rois Am dalam konteks ini Kiai Haji Miftahul Akhyar itu tidak terlepas dari strategi Gus Yahya dalam bursa kepemimpinan PBNU, Mas. Dan basis massa Gus Yahya itu sangat kuat secara struktural maupun secara kultural. Apalagi Gus Yahya dalam konteks genealogi keilmuan punya basis yang sangat kuat dari Mbah Bisri, yang melahirkan banyak tokoh ulama yang semuanya punya ikatan batin dengan Gus Yahya secara kultural, secara struktural juga sangat kuat. Makanya menurut saya harus ada kejujuran. Kalau memang Kiai Miftahul Akhyar ingin kuat dalam posisinya, itu mesti harus menguatkan Gus Yahya dalam posisinya. Kalau sekiranya Gus Yahya harus turun, ya konsekuensinya Rais Suriah harus turun. Itu sebagai sebuah konsekuensi logis. Itu dari kulit luarnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa memahami konflik PBNU dari segi kulit luar, Mas. Ada perspektif filosofis klasik dalam resolusi konflik PBNU, Mas. Saya mengundang perspektif Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Tema utamanya adalah Sokrates dalam tema
konsep utama dialektika dan gnosis, di situ punya konsep apa yang disebut dengan pengenalan diri. Nah, bagaimana penerapan dalam konflik PBNU dalam konteks pengenalan diri, penerapan dalam konflik PBNU, mesti di situ harus ada introspeksi moral, Mas. Ini perspektif Sokrates. Para pihak yang berkonflik, baik Suriah dan Fidiyah, yang secara spesifik di sini melibatkan Gus Yahya, harus terlibat dalam dialog yang mendalam, dialektika, untuk mencari kebenaran moral, gnosis, dan tindakan mereka. Bagaimana resolusi yang diusulkan? Ini cinta saya terhadap NU, Mas, sehingga saya tidak ingin hanya berkomentar, tapi betul-betul ingin ada bangunan paradigm yang bisa memberi solusi. Pencarian kebenaran batin. Resolusi yang diusulkan adalah harus pencarian kebenaran batin. Konflik diselesaikan melalui pengukuran jujur atas motivasi, ego versus keikhlasan, dan pemahaman yang benar tentang tujuan sejati PBNU, maslahatul ammah. Gus Yahya didorong untuk menguji apakah tindakannya benar-benar untuk kemaslahatan, bukan ambisi. Ini perspektif filosof Sokrates, Mas. Bagaimana dengan Plato terkait dengan konsep utama teori bentuk atau ide? Penerapan dalam konflik PBNU terkait dengan prinsip ideal NU, Mas. Menurut Plato, PBNU harus merujuk pada ide sempurna dari Nahdlatul Ulama, yaitu Khitoh 1926 sebagai bentuk ideal yang mengatasi kepentingan individu atau kelompok. Bagaimana resolusi yang diusulkan oleh Plato? Ini kita meminjam perspektif Plato, Mas Yusuf. Penerapan keadilan struktural. Keputusan harus dipimpin oleh otoritas yang paling bijaksana. Mirip filosof raja atau Suriah sebagai pemegang otoritas tertinggi, moral, dan spiritual. Yang keputusannya didasarkan pada ide kebaikan, menjaga marwah organisasi, bukan emosi atau politik. Ini saya kira tadi yang disebutkan oleh Mas Taufik dan Dr. Ribut. Tetapi kan kita tidak hanya mengikuti resolusi yang diusulkan oleh Plato saja. Karena di situ ada usulan Sokrates, juga ada usulan Aristoteles. Bagaimana Aristoteles terkait dengan konsep atau konsep utama? Aristoteles mengambil jalan tengah, golden mean, eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Dalam konteks penerapan dalam konflik PBNU, Aristoteles itu lebih mengambil keseimbangan kebijakan, mencari jalan tengah antara kekakuan khitoh dan fleksibilitas modernisasi. Konflik tata kelola dan politik harus diselesaikan dengan kebijaksanaan praktis atau pronesis. Apa resolusi yang ditawarkan oleh Aristoteles? Yaitu prinsip pronesis, menggunakan nalar praktis untuk mencapai keseimbangan jalan tengah antara tuntutan Suriah dan kebijaksanaan Tanfidiyah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kebaikan tertinggi organisasi eudaimonia kolektif PBNU, yaitu stabilitas dan pelayanan umat. Karena kalau nggak pakai resolusi perspektif filosofis ini berbahaya, Mas. NU bukan organisasi main-main, maka yang mengelola harus orang-orang yang punya kebijaksanaan, pronesis. Ada penjelasan tambahan, dalam konteks ini Sokrates fokus pada metode untuk mencapai kebenaran. Resolusi konflik dicapai melalui self-reflection, perenungan diri, dan dialog kritis untuk mengikis ilusi dan menemukan definisi yang benar tentang tugas kepemimpinan, Mas Yusuf. Tidak hanya sekedar kehendak kuasa dari, mohon maaf, Suriah atau kehendak kuasa dari Tanfidiyah, tapi harus ada bagaimana tugas kepemimpinan itu. Jangan hanya memainkan kulit luar terkait dengan Israel, terkait dengan keuangan, itu nanti malah masuk dalam kasus hukum. Saya bisa berbalik mengkasuskan itu dalam konteks hukum nanti. Maka perlu ada pronesis kebijaksanaan. Bagaimana penjelasan tambahan Plato? Dalam resolusi ini harus fokus pada tujuan ideal dan struktur otoritas. Resolusi harus memastikan bahwa organisasi diarahkan oleh prinsip moral tertinggi, khitoh, dan keputusan diambil oleh otoritas yang memiliki kebijaksanaan superior, yaitu Suriah. Menurut Plato yang diuntungkan Suriah di sini, Mas. Tapi dalam resolusi konflik kita kan nggak hanya satu pendapat. NU itu biasa menggunakan banyak pendapat untuk betul-betul bisa merasakan ikhtilaful ummah rahmah. Karena ini dalam konteks perspektif amaliyah ubudiyah, tidak dalam konteks perspektif tauhid. Kalau dalam perspektif tauhid ya ikhtilaful ummah nikmah. Perbedaan umat itu bisa menjadi bencana. Tapi perbedaan umat dalam konteks muamalah
yang ada di PBNU ini akan menjadi menarik jika didesain atau jika di-manage dengan baik. Tapi kalau harus dengan saling emosi, berbahaya. Karena Surya punya kekuatan, itu real, kekuatan otoritas moral. Tapi kekuatan otoritas organisasi di Gus Yahya. Basis massa di Gus Yahya, baik struktural maupun kultural, Mas Yusuf. Itu. Bagaimana pendapat Aristoteles? Fokus pada aplikasi praktis dan keseimbangan. Konflik diatasi dengan mempertimbangkan semua fakta dan memilih tindakan yang paling proporsional, tidak terlalu ekstrim. Pemecatan segera, ini terlalu ekstrim menurut saya. Jujur saja, saya terus terang, Surya menggunakan jalur ekstrim, jalur Ba'awi, jalur ingin hitam putih, bukan jalur keberagaman yang selama ini ditetapkan di Nahdlatul Ulama, Mas. Dan tidak terlalu longgar, membiarkan pelanggaran. Jujur saja, grassroots ini semuanya pengen MLB, Mas. Tapi karena waktunya tinggal sebentar, muktamar tinggal 1 tahun, tidak lama lagi, maka pada sabar. Daripada MLB, ya akhirnya sabar. Tapi menurut saya nggak sabar justru Roy Surya menurut saya. Mohon maaf, saya berbeda dengan Kiai Taufik dan berbeda dengan Dr. Limput. Masyarakat sabar, menunggu muktamar, mau melakukan MLB ditahan. Malah yang nggak sabar malah Roy Surya dalam konteks ini. Oke, sekarang ini Mas, bagaimana konsep pronesis kebijaksanaan praktis dari Aristoteles? Saya dalam simpulan ini mengambil Aristoteles karena menurut saya pronesis atau kebijaksanaan praktis dari Aristoteles sangat relevan dalam mencari resolusi konflik internal PBNU yang melibatkan desakan mundur Gus Yahya. Perlu dipahami sebelum saya baca, pronesis adalah kemampuan untuk bernalar dengan benar tentang apa yang baik dan buruk untuk manusia dan bagaimana mencapai kebaikan tersebut dalam situasi konkret yang berubah-ubah. Ini adalah kebijaksanaan yang digunakan dalam urusan politik dan etika. Cocok untuk menyelesaikan resolusi konflik di PBNU. Sekarang kita lihat penerapan pronesis Aristoteles dalam konflik PBNU, Mas. Aspek konflik, isunya kan isu kepemimpinan di sini, Mas. Bagaimana tindakan ekstrim pertama atau kelebihan? Pemakzulan segera. Surya langsung memberhentikan ketua umum tanpa proses dialog atau pembuktian yang menyeluruh. Roy Surya bisa menghentikan Tanfit, tetapi harus ada tindakan harus ada di latar belakangnya adanya pidana atau kesalahan yang merugikan organisasi. Dan itu biasanya dilakukan dulu, viral dulu, baru bagaimana mengeluarkan sebuah kebijakan. Ini belum terjadi itu dalam pengamatan saya. Jalan tengah pronesisnya seperti apa? Mau tidak mau, harus dilakukan resolusi dengan dialog dan koreksi struktural. Dalam konteks ini seperti apa? Memberikan tenggat waktu koreksi. Gus Yahya didorong untuk mengakui kesalahan jika ada, merevisi kebijakan terutama terkait isu Zionisme, dan menyelaraskan diri secara nyata dengan Suriah. Nah, tetapi saya lihat agak tertutup Suriah dengan Tanfidiyah dalam konteks sekarang ini, Mas. Kemudian bagaimana tindakan ekstrim yang kedua, kekurangan, yaitu abaikan kritik. Gus Yahya mengabaikan tuntutan Suriah, bersikeras kebijakannya benar dan menolak dialog memicu perpecahan. Nah, ini problemnya di sini. Ada aspek konflik yang kedua, yaitu isu khitah NU dalam kurung politik. Apa yang terjadi dalam konteks ini? Adanya isolasi total. PBNU menutup diri dari semua interaksi dengan pemerintah, partai politik, dan urusan kenegaraan. Akhirnya apa? Apa yang dilakukan? Keterlibatan bijaksana dalam konteks ini adalah PBNU berinteraksi dengan politik sebagai penjaga moral bangsa, tetapi memastikan kebijakan Tanfidiyah tidak didikte atau ditunggangi oleh kepentingan partai, misalnya partai tertentu, mempertahankan jarak tanpa mengabaikan fungsi kenegaraan. Langkah ekstrim yang kedua, terjun ke politik praktis. PBNU secara terbuka dan resmi menjadi alat politik salah satu partai, mengkhianati amal khitah. Dalam konteks ini, bagaimana dengan PKB begitu kuat menjaga jarak, tapi dengan terang-terangan secara publik dekat dengan partai yang lain. Ini kan sebenarnya ada problem-problem yang harus diselesaikan dalam konteks ini. Kemudian isu tata kelola keuangan, penghilangan inovasi. Dalam konteks ini PBNU kembali ke pola manajemen tradisional yang tidak efisien karena takut kritik, Mas. Makanya terjadi sekarang ini. Apa yang harus dilakukan secara ekstrim, yaitu transparansi berbasis inovasi. Mau tidak mau harus segera dilakukan ini. Sebagai resolusi konflik maksudnya, pronesis dari Aristoteles. Melakukan audit eksternal yang transparan, membuktikan tidak ada pelanggaran hukum.
mereformasi tata kelola agar lebih modern dan akuntabel sambil mempertahankan program-program inovatif. Yang kedua, kelalaian dan kerahasiaan, menjalankan proyek-proyek besar tanpa koordinasi dan akuntabilitas yang jelas kepada Suriah dan internal PBNU. Harus diselesaikan ini. Kemudian yang terakhir, Mas, isu kontroversial internasional. Di sini ada dogmatisme keras, mengharamkan semua bentuk dialog dengan pihak yang dianggap bermusuhan secara mutlak, menutup ruang diplomasi. Kemudian diplomasi moderat tetap teguh pada posisi NU, mendukung Palestina sambil membuka kanal dialog non-politik yang konstruktif dan sesuai dengan koridor Islam rahmatil alamin, mempromosikan perdamaian. Gus Yahya belum punya langkah-langkah seperti ini. Saya kasihan juga, karena kanan kiri Gus Yahya tidak bisa memberi solusi pada Gus Yahya, atau Gus Yahya tidak menerima solusi itu. Akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Dan beberapa kawan yang mencoba saya hubungi, tidak berani untuk memberikan masukan-masukan, karena mungkin Gus Yahya di satu sisi sudah merasa kuat perspektifnya, dan Suriah juga sama sebenarnya. Memang agak kesulitan struktur sekarang ini, Mas. Oke. Terjadi afiliasi kontroversial. Sebentar. Ada afiliasi kontroversial, melakukan kebijakan luar negeri yang terlalu berani dan ambigu, sehingga ditafsirkan sebagai dukungan terhadap pihak yang jelas bertentangan dengan konsensus umat. Ini yang menjadi problem dan ini harus diselesaikan. Itu aja. Terima kasih, Mas Yusuf. Halo. Halo, Oke Uben. Ya. Ya, makasih Mas Yusuf. Lanjut. Ya. Sudah lanjut ya. Lanjut. Baik. Ada Ini kalau kita atau baca, saya Mas, ada lagi, silakan. sedikit ya. Kesimpulan Pronesis, Mas. Pronesis menuntut para pemimpin PBNU untuk bertindak tepat waktu, tepat sasaran, dan dengan cara yang tepat. Dengan tujuan akhir adalah kebaikan tertinggi, stabilitas organisasi, menjaga marwah ulama, dan kemaslahatan umat. Harus berpikir ke sini. Kemudian resolusi yang dicari bukanlah kemenangan satu pihak. Kemenangan Suriah bukan, juga kemenangan Tanfidiyah juga bukan. Melainkan penemuan kembali keseimbangan moral dan struktural di dalam organisasi. Hal ini membutuhkan para pemimpin yang memiliki kebijaksanaan praktis, Pronesis itu tadi, untuk melihat di mana letak jalan tengah yang paling bermanfaat bagi NU dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Itu aja, Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, luar biasa penjelasannya Keuben. Jadi kalau kita lihat memang kalau kita bisa lihat dari kacamata politik organisasi, bahwa konflik ini bisa dipahami sebagai Sinyal. Halo, sinyal Mas Yusuf. Halo. Kalau saya lihat dalam perspektif ini, desakan mundur bukan sekedar soal personal, tetapi soal siapa yang lebih dominan mengatur arah NU hari ini. Ulama struktural atau manajer organisasi. Dalam hari ini kan Gus Yahya itu manajer organisasi. Nah, ini ketika tidak sinkron, maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Baik, Keuben, solusinya katakan ini konflik tidak berujung. Dan berujung kepada Gus Yahya melawan tanda kutip bahwa kebijakan Rois Am, katakanlah dari kubu Gus Yahya, ini inkonstitusional. Kemudian bereaksi terhadap seperti itu. Maka implikasinya kan akan, tadi kata Dr. Ribut, ini bisa ada dualisme kepengurusan. Nah, menurut Anda, ini bagaimana nih, Keuben? Saya ingin menggunakan bagaimana Gus Yahya itu merespon berdasarkan Pronesis, berdasarkan kebijaksanaan praktis. Kalau Gus Yahya merespon Suriah tidak dengan kebijaksanaan praktis atau Pronesis, maka akan hancur-hancuran. Tidak hanya image posisi Gus Yahya, tapi juga image posisi Suriah. Mundurnya Gus Yahya itu adalah presiden buruk bagi Gus Yahya secara moral, juga presiden buruk bagi rakyat Suriah secara moral, dan yang lebih saya tangisi adalah organisasi. Karena personal silahkanlah mau apa saja, tapi organisasi ini adalah amanah. Saya termasuk sosok yang mencintai NU, Mas Yusuf, sehingga ikut sedih, ikut miris. Oke, sekarang analisis respon Gus Yahya berdasarkan Pronesis harus bagaimana? Isu konfliknya ini kan penyikapan isu pemakzulan. Respon tindakan Gus Yahya yang dilaporkan menyatakan tidak membahas isu pemakzulan dalam pertemuan dengan Wakil Rois Am PBNU, yaitu Kiai Haji Afif Muhadjir.
bagaimana penerapan pronesis setengah hati. Nah, ini menunjukkan upaya meredam kepanikan publik dan menjaga ketenangan organisasi, tindakan yang tepat. Namun jika isu tersebut benar-benar ada, Pronesis menuntut Gus Yahya untuk tidak mengabaikan otoritas Suriah dan segera melakukan dialog internal secara serius. Yang kedua, isu konflik yang kedua, isu kontroversial internasional, Mas. Respon tindakan Gus Yahya yang dilaporkan dan bagaimana analisis Pronesisnya. Tindakan Gus Yahya yang dilaporkan adalah mempertahankan kebijakan diplomasi yang dianggap kontroversial, berargumen bahwa tujuannya adalah perdamaian dan Islam rahmatan lil alamin. Tapi analisis Pronesisnya apa? Ini adalah area paling sulit jika niat atau maksud adalah baik perdamaian global, tetapi dampak pelaksanaannya justru memicu perpecahan dan fitnah di internal. Maka itu menunjukkan kurangnya Pronesis Gus Yahya. Kebijaksanaan praktis menuntut pemimpin untuk memilih cara bertindak yang efektif dan tidak merusak legitimasinya di mata basis kultural atau Suriah. Kemudian isu konflik yang ketiga adalah hubungan dengan Suriah. Belum ada laporan terbuka mengenai pertanggungjawaban atau dialog yang tulus dengan seluruh Suriah setelah risalah beredar, Mas. Tapi Suriah langsung mengambil tindakan rapat untuk pemanggilan. Ini problem. Kelemahan Pronesis Gus Yahya di mana? Pronesis Gus Yahya menuntut adanya tindakan korektif segera dengan mendekati atau mendengarkan Suriah, otoritas moral tertinggi, mengabaikan kritik Suriah dapat dianggap sebagai kebijaksanaan yang buruk karena merusak harmoni struktural NU yang sangat dihormati. Boleh terakhir, Mas? Terakhir, tata kelola dan akuntabilitas, Mas. Belum ada laporan inisiatif transparansi atau audit eksternal terbuka yang dilakukan PBNU setelah munculnya tuduhan tata kelola. Kekurangan Pronesis Gus Yahya adalah harusnya untuk mengatasi tuduhan. Pronesis menuntut respon yang proporsional dari Gus Yahya, yaitu apa? Segera menunjukkan akuntabilitas dan transparansi, misalnya audit terbuka, untuk membersihkan nama baik PBNU, menunda atau merespon dengan defensif akan sesuatu yang akan memperburuk situasi, Mas. Ini belum terjadi, sama-sama keras kepala menurut saya, Mas. Jujur saja. Terima kasih, Mas Jojo. Baik, ini konflik terjadi sehingga muncul ke permukaan. Sebagaimana orang yang mengatakan bahwa NU itu bukan hanya milik pengurus, bukan milik elit, tetapi milik warganya. Baik, sebagaimana judul ini saya kembalikan ke judul bahwa siapa ketum PBNU diminta mundur, siapa paling layak gantikan Gus Yahya. Ini hasil polling nih ya. Nah, hasil polling saya summary gitu ya. Nanti langsung ke Mas Taufik kalau mau menanggapi Kiai Ubedillah. Tempo hari kami polling. Ini ada Ki Marjuki Mustamar, pollingnya itu paling tinggi. Kemudian Prof. Nasar, kemudian Ki Julfa, Yusuf Hudori, Gus Salam, Nusron Wahid, Yahya Stakuf, cuman 1,7%. Ini netizen. Walaupun dikatakan bahwa ini tidak ngaruh, tidak orang yang tidak mempunyai hak pilih, tetapi adalah ini suara netizen. Netizen bisa mungkin ini menjadi sebuah barometer. Kemudian saya melakukan kemudian maaf juga nih sebentar. Ada lagi. Sebentar. Ini ada lagi, ini yang terbaru nih. Yang terbaru. Saya coba tadi saya menangkap ini yang beredar di WhatsApp grup bahwa hasil pollingnya jika muktamar NU digelar hari ini siapakah calon paling layak jadi ketum PBNU? Ustaz Abu Somad ini 30 jumlahnya 30 yang vote jumlahnya 5%. Kemudian Pak Nazaruddin Umar 2,5% atau 15%. Kiai Julfa ada 21 3,7. Kiai Marjuki Mustamar 78 atau 12,9. Ada Profesor Dr. Muhammad Nuh 0,8. Kemudian Saifullah Yusuf 0,2. Nusron Wahid 0,2. Nah, terakhir kemudian Kiai Yusuf Hudori 0,8 dan Kiai Imam Jazuli ini 74,1% atau 447%. Baik, kemarin Kiai Ubedillah sudah banyak
mengomentari tentang sosok Kiai Marzuki Mustamar yang elektabilitasnya di mata netizen itu luar biasa. Kemudian di kolom kedua ada Kiai Imam Jajuli dan Abdul Somad. Nah, sosok-sosok yang lain itu ada. Baik, Kiai Obed mau menanggapi polling ini, apa saya lempar ke Oke, Mas Taufik? saya Mas. Oke, terima kasih Mas. Ada 3 calon pengganti Gus Yahya yang paling tepat menurut saya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kalau ingin kekuatan fit yang memiliki bargaining power dan bargaining relation, ya Caimin, Muhaimin Iskandar, Mas. Tapi kalau ingin kekuatan fit yang betul-betul jernih dalam konteks gerakan pesantren, etnik nasionalisme yang berbasis pada kearifan lokal, justru tokoh yang menurut saya bagian dari Satrio Paningit, Mas, yaitu Kiai Haji Imaduddin Otsman. Tapi kalau yang sudah punya pengalaman secara organisasi dan terdalimi dalam tanda kutip, ya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan siapapun tanfitnya, Rois Suriah yang paling tepat hanya satu di mata saya, Mas, yaitu Abuya Said Akil Siraj, Mas. Nah, Abuya Kiai Haji Said Akil Siraj. Itu, Mas. Terima kasih, Mas. Luar biasa. Ini ada sosok Gus Muhaimin. Saya kemarin juga podcast itu dengan Abuya Mustadi. Saya podcast ini hari Senin. Hari Senin, kemudian saya tidak mempublish karena di situ ada hal yang menurut saya ini bisa menimbulkan sesuatu. Apa yang keresahan Abuya Muhtadi, dia mengatakan saya takut NU hancur. Itu hari Senin beliau berbicara. Saya sekarang sedang mendoakan Pak Muhaimin Iskandar biar kuat, karena beliaulah yang sekarang saya benar-benar kuat. Beliau calon pemimpin masa depan. Katakan saya mengisyaratkan bahwa Pak Muhaimin Iskandar untuk turun gunung ke dalam kepemimpinan di PBNU. Baik, nanti selanjutnya netizen bisa itu di lebih jauhnya di podcast saya. Baik, kita akan bahas tentang segmen ini. Mas Taufik, solusinya ini kata netizen ini apa ini? MLA saja, ganti semuanya. Roisam ganti, sekjen ganti, kemudian juga ketua umumnya ganti, udah semuanya freeze dari nol semua, ganti semuanya. Dan ada forum MLB. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Jadi memang konflik yang sekarang muncul ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan NU kultural, ya. Walaupun dari NU struktural ini saya kira ya sudah memahami cukup lama tentang situasi ini, namun mereka tidak mau berbicara. Namun seandainya terjadi situasi yang sangat krusial, ya, Rois Am ngotot dengan kebijakannya, sementara Gus Yahya ini juga melakukan pembelaan, maka forum yang paling tepat semestinya adalah MLB. Namun MLB ini sangat high cost, ya. Dan ini merupakan presiden buruk bagi NU kalau sampai terjadi MLB. Artinya apa? Jika MLB dilakukan, mungkin kemauan netizen dan juga warga NU akan terpenuhi dan puas, ya. Karena apa? Memandang bahwa antara Rois Am dengan ketua umum ini memang dua figur yang punya hobi berseteru gitu loh. Dari awal kan sudah berjilid-jilid mereka berseteru itu. Nah, di mata netizen dan juga warga NU, sudahlah keduanya kita hilangkan saja. Kita ganti wajah baru. Ya walaupun muktamar juga hampir tiba kan, tinggal setahun lagi. Tapi ini sebelum muktamar terjadi, ini situasi malah sangat unpredictable kan begitu. Nggak kita duga terjadi semacam itu. Maka solusinya yang paling tepat memang MLB, tetapi ini high cost. Nah, cuma seandainya MLB terjadi, ini menunjukkan bahwa Rois Am sebagai pemegang mandat tertinggi di struktur NU nanti akan tidak bermakna. Karena apa? Di muktamar saja Rois Am itu punya hak veto loh. Punya hak veto seandainya ada calon tanfidiyah walaupun suaranya tertinggi, tetapi Rois Am terpilih tidak berkenan, itu bisa ditolak. Akan dipilih oleh Rois Am calon yang kedua. Nah, ini gambaran yang luar biasa, dan dalam ketentuan ADART memang tergambarkan dengan jelas bahwa di situ
ROIS-AM sebagai lembaga yang punya otoritas untuk menentukan bagaimana haluan organisasi NU, itu jelas di situ. Nah, seandainya Gus Yahya kok melawan, berarti ini Gus Yahya mengabaikan ketentuan ADART yang memposisikan ROIS-AM sebagai pengendali tertinggi dalam tubuh NU ini. Sehingga kalau dalam pandangan saya, saran dari Kang Wahib Wahab itu sangat bijak saya kira, di mana beliau menyarankan agar Ketua Umum ya Legowo untuk menerima keputusan dari ROIS-AM ya, dan nanti akan ditunjuk penggantinya, daripada terjadi satu resistensi yang luar biasa di tubuh Nahdlatul Ulama dengan adanya perlawanan itu, apalagi sampai memunculkan dua kubu ya menjadi satu perlawanan. Walaupun ini masanya tinggal sedikit, tetapi kalau seandainya Gus Yahya tetap bersikukuh untuk mempertahankan tampuk kepemimpinannya, ini menjadi presiden buruk di kalangan NU ya. Maka solusi yang paling baik adalah ya calling down ya, terutama bagi Gus Yahya untuk menerima secara legowo kebijakan dari ROIS-AM, karena memang pada ketentuan pasal 58 ADART itu jelas di situ ROIS-AM memiliki posisi yang cukup penting dalam pengendalian kebijakan NU. Saya kira itu Mas Yusuf. Oke, baik. Kita tidak tahu ini, kita menunggu bagaimana apa polemik terjadi, dan kita menunggu juga update dari Surabaya. Malam ini mereka berkumpul atas undangan Wakil Ketua Umum dan Wakil Sekjen. Seperti apa penyikapannya? Apakah ini akan melakukan pembelaan? Mungkin yang lebih tepatnya ini pembelaan ya, Mas Sofik, bukan perlawanan terhadap ROIS-AM. Ya, saya sepakat nih. Saya ingin bertanya nih, tadi polling yang tadi itu Kiai Ubed mengatakan ini yang paling tepat adalah Caimin ini sebagai Ketua Umum PBNU ke depan. Ini bagaimana? Ini menurut Kiai Ubed nih, bukan menurut saya. Ya, saya kira begini. Kalau kita mengarahkan Caimin sebagai sosok yang paling berpeluang untuk menjadi pengganti Gus Yahya, memang dari berbagai sisi iya. Cuma nanti bagaimana publik menilai ya, seolah-olah bahwa PKB dengan itu menjadi dua sisi yang justru bisa menjadi satu polemik berkepanjangan ya. Memang sebagai kader NU ya, Caimin ini memiliki segalanya, baik dari aspek ketokohan pribadinya yang sedemikian kuat, juga fasilitas-fasilitas lain ini mengalahkan figur-figur yang lain ya, seperti Kiai Marzuki Mustamar, terus Kiai Zulfa. Mereka memang figur yang sangat populer ya dalam posisinya sekarang. Tetapi dari sisi lain dia ya kalah jauh dengan Caimin ya. Namun kalau seandainya memang Caimin punya kemauan ke arah sana dan orang-orang tua di NU, para kiai, para masyayikh itu menyepakati, ya harus ada langkah-langkah organisatoris untuk pribadi Caimin segera mundur dari PKB dan dia bersiap untuk dipilih menjadi Ketua Umum PBNU. Itu saya kira itu masih. Oke, itu kalau muncul Abdul Somad ini, UAS bagaimana nih? UAS juga populer, itu NU juga itu. Kalau UAS kan itu dari sejuta umat lah. Itu menang di medsos, tapi saya kira kalau sudah masuk ke ranah muktamar akan tersapu angin tornado itu. Karena saya yakin teman-teman di wilayah ya tidak akan sedemikian gampang untuk menerima isu-isu itu. Saya kira gitu, Mas. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Sofik. Dr. Ribut, ini tadi pernyataan bahwa memang yang paling pantas adalah MLB. MLB itu hal yang paling wise, bahwa keduanya sudahlah atau struktur yang sekarang diganti semua dengan yang baru, sehingga menjadi new era atau era baru PBNU. Ini bagaimana menurut Anda? Ya, sebenarnya PBNU tidak hanya butuh era baru, tapi juga butuh arus baru, ya, yang bisa memberikan citra positif ya di Indonesia maupun di dunia global. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Kiai Ubed itu, ya, ada 3 sosok. Saya setuju 3 sosok itu. Ya, kalau ke ranah tanfidiyah itu lebih baik porsi pergerakannya itu diutamakan. Ya, jadi relasi itu sangat diutamakan. Karena kondisi yang dialami oleh PBNU sekarang itu bukan kondisi biasa.
tapi kondisi darurat. Kaidahnya kan ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa membolehkan yang dilarang. Ya, kalau tujuannya untuk menjaga keutuhan, menjaga persatuan NU dalam skala nasional maupun internasional. Ya, karena memang pengurus cabang istimewa pun di luar negeri ya tentunya merasakan sesuatu yang mungkin sangat dilematis ketika wajah lama, wajah yang sekarang ini tetap bertahan, tetap butuh wajah baru dan butuh pendekatan baru. Ya, oleh karena itu persoalan siapa yang paling layak ini kalau dilihat misalnya Gus Imin, ya Gus Imin itu untuk situasi darurat di organisasi NU itu ya sangat sangat representatif ya, sangat mewakili untuk berada di posisi darurat yang sekarang. Tentunya ya tidak lagi sibuk ngurusi sebagai ketua umum PKB. Kalau beliau berkenan untuk mundur dari ketua umum PKB dan fokus di PBNU, itu akan memberikan institusi branding yang lebih elegan. Itu saya percaya itu. Kalaupun Yai Marzuki Mustamar, ya itu tentunya banyak yang setuju juga. Ya, saya iseng-iseng diskusi dengan orang NU di sini ya, bilangnya yang patut jadi ketua umum PBNU adalah Yai Marzuki, Rois Amnya adalah Buya Said Akil Sirot katanya. Ya, itu di antara suara-suara pengurus yang saya lihat orangnya sangat berpengalaman. Ya, kemudian terkait Kiai Haji Ahmaduddin Utsman, ya beliau juga ya sangat kredibel dalam hal ini karena beliau kategori pembaharu, ya pembaharu seperti ya kayak Kiai Haji Masdar Farid Masudi, ya Masdar yang punya gagasan-gagasan pemikiran yang genuine yang bisa ditawarkan, walaupun beda Yai Masdar dalam masalah haji, Yai Imad dalam masalah nasab. Ini bagian kecil dari sisi kelayakan bahwa seorang nahkoda organisasi besar yang bernama ulama harus sekurang-kurangnya memiliki hiroh, ya semangat untuk membangkitkan dunia keilmuan. Nah, kalau Caimin ya sangat memungkinkan karena di NU sendiri sudah ada yang membidangi dalam urusan luar negeri, ada BPJI, Badan Pengembangan Jaringan Internasional. Walaupun karena sifatnya figur sentral di PBNU ya belum nampak berjalan optimal. Ya, kalaupun nanti yang memegang Yai Marzuki atau Gus Imin atau misalnya Kiai Imad, ya organisasi atau lembaga badan mau banom dan seterusnya di PBNU dengan adanya BPJI, aku yakin citra dunia internasional akan tetap bisa diperjuangkan, ya bisa diperjuangkan. Kenapa? Karena urutannya itu kan mestinya adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah ini menarik sebenarnya. Ya, nanti saya berharap ketika ada wajah baru, PBNU ke depan itu bisa mengambil peran, ya tidak lagi pendekatan ke Amerika, tetapi ke OKI, Organisasi Kerjasama Internasional. Tidak hanya itu, tapi juga ke Liga Muslim Dunia, ya dengan pendekatan yang baru, yang segar, bahwa solidaritas Islam tetap penting. Masa urusan binaul jusur bainal madzhab al-islamiyah, membangun jembatan antara mazhab-mazhab Islam yang diselenggarakan oleh Liga Muslim Dunia itu dipercayakan kepada Saudi Arabia yang ideologi negaranya itu masih Wahabi. Itu sesuatu yang aneh, di mana Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, bahkan ada organisasinya di situ, ada Nahdlatul Ulama, tapi perannya untuk umat Islam itu masih belum nampak. Ya, oleh karena itu ini wajah baru ini sangat dibutuhkan. Ya, Kiai Imad punya banyak karya bahasa Arab. Ya, Gus Imin juga punya konsep-konsep internasionalisasi pesantren. Bagaimana pesantren bisa diadopsi oleh negara-negara luar, terutama yang sedang mengalami konflik itu. Nah itu semua baik, ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat, memang Gus Imin ini sepertinya dibutuhkan untuk menahkodai PBNU saat ini. Ya, tentunya Rois Amnya juga, ya kalau belajar dari Amul Jamaah, dari sejarah bagaimana Sayyidina Hasan itu mundur dari tahta kekhalifahan demi menjaga persatuan, ya itu Sayyidina Hasan itu lebih mementingkan persatuan umat Islam.
Jadi dalam konteks PBNU ya, jadi kalau Gus Yahya beliau diberhentikan, tentunya Rois Am PBNU jika beliau berkenan untuk lapang dada, biarkan NU itu punya wajah yang baru, ya, yang sudah tidak lagi ada dua pihak yang berkonflik dalam hal ini makom Rois Surya dengan makom eksekutor yaitu Gus Yahya, maka wajah baru Ketua Umum Tangfidiyah maupun Rois Am PBNU itu juga diperlukan. Kalau Gus Yahya masih melawan, itu sebetulnya sejarah akan mencatat bahwa Gus Yahya melawan makom Rois Surya, itu juga tidak baik. Kemudian kalau Rois Am berhasil Bukan melawan mungkin ya, membela nih. Ya, sebenarnya membela itu sebenarnya bisa dikatakan upaya dari Gus Yahya, tetapi yang disayangkan bagaimanapun secara common sense, secara badaha, persepsi umum itu tidak mungkin diartikan sebagai membela, itu akan diartikan sebagai melawan. Ini presiden buruk bagi sejarah Nahdlatul Ulama. Kecuali kalau masing-masing berkenan untuk lapang dada, legowo, maka sejarah akan mencatat sebaliknya, bahwa akan memberikan keteladanan, mengalah mundur demi persatuan umat Islam. Ini sebuah momentum akan dicatat oleh sejarah sebagai amul jamaah dalam Nahdlatul Ulama, ya, tahun persatuan di dalam Nahdlatul Ulama di era Gus Yahya dan era Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar.